Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anna zalika liman kasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnen yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan mereka yang takut kepada Tuhannya. Ayat terakhir surat Al-Bayyinah. Pembuktian atas risalah Rasulullah kepada para alil kitab, para musyrikin yang mencoba beradu argumen, beradu teologi, beradu filsafat, beradu tentang ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang satu Fitra Ibrahim. Setelah memberi kabar yang buruk, yaitu tentang adanya neraka jahanam bagi para ahli kitab dan kaum musyrikin, baik yang kafir dari pihak luar maupun yang musyrik dari pihak dalam. Jadi selamatlah kita sudah mengenal macam-macam bentuk tempat-tempat bagi mereka yang lalai dalam hidupnya berla ilaha illallah, yaitu neraka Hutoma, Hawiyah, Jahim. Hutoma, Hawiyah, Jahim, Jahanam yang terakhir. Lalu dan kabar baiknya ada sebuah tempat di mana ada telaga Kausar. Al-Kausar kita sudah bahas. Dan yang terakhir ini yang kita ketahui lagi dari Al-Quran adalah sebuah tempat surga Aden. Surga Adnen. Memang 11-12 dengan surga-surga semacam yang dirisalahkan oleh Nabi Isa, surga Aden pun ada di dalam Taurat. Karena memang Rasulullah sedang membahas tentang garis-garis tauhid dari sejak zaman Nabi Adam hingga beliau. Jadi memang nggak perlu diperdebatkan kalau memang surga-surganya juga 11-12. Nanti ada surga Firdaus di ayat-ayat kita berikutnya yang kita akan telah. Jadi ini adalah surga yang sangat kekal. Lawan katanya adalah jahanam. Jadi kalau kita sudah masuk jahanam, insya Allah udah nggak ada macam syafaat. Karena seburuk-buruknya tempat adalah di jahanam. Allah sendiri yang berkata di ayat yang kita bahas sebelumnya. Pun Rasulullah juga mungkin kalau Allah yang memiliki tempat, Allah yang memiliki ruang di situ. Seburuk-buruknya malah itu ahli kitab yang senantiasa mendekati Rasulullah, senantiasa mencoba menghakimi Rasulullah lewat pernyataan-pernyataannya yang mengatai Rasulullah nabi palsu lah, penyihir lah, sebagai mana para musuh nabi-nabi sebelumnya menentang. Jadi jangan dikira Rasulullah tidak memiliki musuh-musuh yang sangat frontal seperti macam Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Meskipun agama fitrah la ilaha illallah itu kita tiga serangkai antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun bagi mereka kaum Yahudi dan Nasrani pun Majusi yang sekarang juga masih ada pemeluknya di kelahiran Persia. Sebenarnya kalau kita berpegang secara kitab tidak ada masalah.
antara Taurat, Injil, dan Zabur mungkin yang notabene sudah hilang dari peredaran. Jadi kalau tidak ada semacam kerugian di dalam para ahli kitab itu, jika Islam hadir akan mengganggu eksistensi dirinya, akan mengganggu ketrinitasan mereka, akan mengganggu sistem ribanya Yahudi, itu tidak akan terjadi semacam adu argumen yang sangat ngotot, mengeluarkan otot sampai berperang. Cukup menerima saja dan berbuat kebaikan masing-masing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah lakum dinukum waliyadin. Ini ahli kitab yang benar-benar menentang, yang sifatnya seperti Abu Lahab. Di dalam surat Al-Lahab dijelaskan bahwa sangat dengki kepada Rasulullah. Pun ada Yahudi yang bertetangga dengan baik dengan Rasulullah, saling bertegur sapa dengan Khadijah, mengadakan perdagangan dengan Khadijah. Namun juga ada Yahudi yang sangat benar-benar merasa, oh itu nabi palsu, karena nanti kita Isa Al-Masih apa nabi terakhir kita itu adalah Daud yang akan lahir dari keturunannya Ishak, kaum bangsawan, garis bangsawan, bukan dari Ismail yang hamba sahaya ibunya. Begitu kedengkian itu yang sampai detik ini merasa dirinya masih sebagai kaum yang nomor satu, yang minta apa aja Allah turutin, yang minta apa aja Allah beri dengan segala kemampuan intelektual mereka. Makanya akhirnya capek sendiri, jilat sana jilat sini. Dari Musa membebaskan mereka dari kejahatan Firaun yang benar-benar, Firaun itu kalau ngebunuh orang seenaknya saja, tergantung mood. Nah, kalau lagi bete kumpulnya 100, dipancungin sama dia sendiri, saking gilanya merasa dirinya Tuhan. Begitupun zaman Namrud. Makanya Ibrahim musuhnya Namrud 11-12 jahatnya, sama dengan Firaun di zaman Nabi Musa, sama dengan zamannya Romawi sampai Isa disalib. Nah berikutnya ini ingin membalikan lagi jalur fitrah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada paksaan, yang penting jangan ganggu umat kami alias umat Islam. Bayi Muhammad mengatakan pada saat itu, karena akibatnya nanti seperti kaum kafir Quraisy. Kalian belum cukup ini, berhala-berhala sudah aku bumi hanguskan, tidak ada satupun loh di sekitar Ka'bah, tidak ada yang berani. Aku cuma menyampaikan, aku nabi terakhir. Ayo kita beradu argumen, beradu Alkitab, beradu apa. Kamu ada surga Aden, sama di sini juga. Allah menyampaikan lewat Jibril ada surga Aden. Emang beda pelafalan saja. Ini bahasa Arab Aden itu udah campuran Romawi, karena sudah Trinitas sudah. Jadi raja yang membunuh Yesus malah mendompleng Kristen. Akhirnya lapas Arabnya sudah sangat jauh. Makanya Injil tuh mau nggak mau memang produk-produk sudah tidak ini lagi, sudah tidak murni lagi. Pun para ahli kitab yang mendapat taufik hidayah, yang mempelajari kitab-kitab Bible, menyampur adukan Injil, Taurat, dan Al-Quran pun meyakini bahwa memang sudah tidak ada lagi kemudian di Taurat dan Injil. Banyak yang berpindah agama pun, dan luar biasa juga banyak juga ahli kitab juga yang berpindah kepada Nasrani. Nggak masalah, lakum dinukum waliyadin. Logikanya memang sampai ke sana, hati sampai ke sana, nafsu sampai ke sana. Yang penting di sini juga ada surga yang sangat kekal di dalamnya, dijamin. Namanya surga Aden, ada sungai-sungai, dan konon ada 4 macam aliran sungai: sungai Kamar, sungai susu, sungai madu, dan sungai air putih, di mana ada semacam model-model air terjun seperti Niagara dan semacamnya. Ya begitulah,
Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.